Halo guys, balik lagi di Seeker dan di episode kali ini agak sedikit berbeda nih dengan episode kita biasanya. Karena di episode kali ini gue mau bawain sebuah kisah misteri yang terjadi di sebuah universitas elit di China. Ada seorang mahasiswi cerdas yang mendadak jatuh sakit dan diduga ia diracuni oleh teman sekamarnya. Nah, gimana cerita lengkapnya? Yuk langsung kita bahas. Mahasiswi ini bernama Chuling. Ia lahir di tahun 1973 dan merupakan seorang mahasiswi jurusan kimia di Universitas Tsinghua di Beijing. Chuling ini dikenal cerdas dan berbakat, serta ia aktif di berbagai kegiatan kampus. Selain itu, dikabarkan bahwa ia memiliki minat dalam musik tradisional dan bermain Queen. Bisa dibilang, Chuling ini merupakan salah satu mahasiswi jenius karena nilai-nilainya yang sangat bagus. Jadi, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa mahasiswi cerdas ini tiba-tiba melemah, mengalami rambut rontok, dan bahkan mengalami kelumpuhan misterius. Sekarang gue mau bahas gimana sih kronologinya dari Chuling yang sangat super sehat ini dan masih aktif di berbagai kegiatan, tiba-tiba mendadak jatuh sakit. Berawal di bulan November tahun 1994, Chuling ini mengeluh. Ia bilang ia mulai mengalami sakit perut dan mulai kehilangan nafsu makannya. Awalnya mungkin ia merasa biasa aja guys, dianggap mungkin aja dia stres dalam menghadapi tugas-tugas kampus. Namun sebulan kemudian, yaitu pada bulan Desember 1994, rambutnya ini mulai rontok secara drastis, hingga akhirnya ia mengalami kebotakan. Walaupun kondisinya mulai memburuk, Chuling tetap tampil dalam sebuah konser musik di kampusnya. Ia tetap menunjukkan dedikasinya sebagai murid berprestasi. Namun, karena kondisinya ini tidak kunjung membaik, akhirnya Chuling berobat guys ke Beijing Tongren Hospital. Dan kondisinya akhirnya membaik dan dokter memperbolehkannya untuk pulang. Dan ini terjadi pada bulan Januari 1995. Namun sebulan kemudian, yaitu di bulan Februarinya, setelah kembali ke kampus, Chuling mengalami nyeri hebat di kakinya. Dan yang lebih anehnya lagi, sebulan kemudian, yaitu di bulan Maret, kondisinya memburuk dengan sangat cepat. Ia mengalami kelumpuhan hingga kesulitan bicara. Dan yang lebih parahnya lagi, akhirnya Chuling ini mengalami koma guys. Nah, selama Chuling berobat dari bulan November sampai bulan Maret ini, anehnya dokter ini sulit sekali mendiagnosis Chuling ini tuh terkena penyakit apa. Sampai-sampai para dokter sempat mendiagnosisnya dengan berbagai macam penyakit. Salah satunya, ia didiagnosis mengalami Guillain-Barré syndrome. Dan ia juga sempat didiagnosis mengalami encephalomyelitis disseminata akut. Namun, tidak ada satupun dari diagnosis ini yang tepat. Diakibatkan hal ini, teman-teman Chuling merasa frustasi dengan ketidakmampuan dokter. Akhirnya, mereka memposting permintaan bantuan di forum internet, guys. Dan setelah mereka memposting berita ini di internet, lebih dari 1.500 respon diterima. Dan ternyata dari respon-respon tersebut banyak sekali yang mencurigai bahwa Chuling ini kemungkinan keracunan talium. Buat yang bingung talium itu apa? Talium ini sebenarnya sebuah senyawa kimia yang 65% biasanya digunakan dalam industri elektronik. Selain itu, talium juga bisa digunakan dalam pembuatan kaca khusus. Tapi talium ini juga sangat berbahaya guys, karena senyawa talium ini bisa dibilang mudah larut dan sangat beracun, sehingga bisa menyebabkan keracunan yang serius. Akhirnya, karena banyaknya respon di internet yang menyatakan bahwa kayaknya kemungkinan Chuling keracunan talium nih. Akhirnya, dengan bantuan dokter luar, sampel rambut dan darah Chuling diuji dan benar guys, ditemukan mengandung talium dalam kadar tinggi. Dokter yang mendiagnosis Chuling ini bernama Dr. Chen Shengyang, seorang ahli toksiologi di Jerman yang biasa menangani penyakit akibat kecelakaan kerja. Dan ketika ia melakukan tes racun pada Chuling, ia bilang bahwa konsentrasi talium di tubuh Chuling ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan konsentrasi talium di tubuh orang normal. Dan gak sampai situ aja, hasil tes juga menunjukkan bahwa Chuling diracun sebanyak 2 kali. Ini disebabkan karena adanya 2 puncak konsentrasi talium dalam tubuh Chuling guys. Pertanyaannya,
bagaimana Chuling bisa terpapar talium ini guys. Karena kasus ini merupakan kasus keracunan, akhirnya polisi pun terlibat guys. Dan setelah polisi menyelidiki, ternyata teman sekamar Chuling di asrama yang bernama Sun Wei itu memiliki akses resmi ke senyawa talium. Dan hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Universitas Tsinghua bahwa Sun Wei adalah satu-satunya mahasiswi yang memiliki akses resmi ke senyawa talium. Akhirnya penyelidikan pun dimulai guys, karena namanya meracuni seseorang pasti ada motif di baliknya. Yang lebih menguatkan kecurigaan lagi, beberapa barang pribadi Chuling ini hilang guys dari asrama, termasuk gelas dan perlengkapan mandinya yang bisa menjadi bukti penting. Selain itu, pihak universitas tidak kooperatif dalam penyelidikan. Sampai-sampai juga menolak memindahkan teman sekamar Chuling dan tidak mau mengamankan TKP. Namun sayangnya, setelah polisi menyelidiki, tidak ada cukup bukti yang menyatakan Sun Wei ini meracuni Chuling. Selain itu, Sun Wei juga membantah semua tuduhan tersebut. Ia bilang ia tidak memiliki motif untuk meracuni Chuling. Namun, para kerabat dan pendukungnya Chuling itu bilang bahwa kayaknya Sun Wei ini iri dengan kecantikan serta kepintaran Chuling, makanya akhirnya memutuskan untuk meracuni Chuling. Namun dikarenakan tidak cukupnya bukti, maka di tahun 1998 Sun Wei ini dibebaskan dari tuduhan tersebut. Tapi kecurigaan gak berhenti sampai di sini aja guys. Banyak yang menganggap lepasnya Sun Wei dari tuduhan ini dikarenakan campur tangan politik. Karena setelah diselidiki, keluarga Sun Wei ini punya koneksi yang cukup berpengaruh. Kakek Sun Wei yang bernama Sun Yueqi merupakan anggota Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok. Dan sepupu pertamanya, yaitu Sun Fuling, adalah wakil wali kota Beijing dari tahun 1983 hingga 1993. Dan ia juga merupakan wakil ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok dari tahun 1998 hingga tahun 2003. Kecurigaan ini terus berlanjut hingga akhirnya di tahun 2013 ada sebuah petisi yang dikirimkan berisi permintaan supaya aparat Amerika Serikat memeriksa Sun Wei dan agar Sun Wei itu dideportasi dari negeri Paman Sam tersebut, di mana ia tinggal pada saat itu. Gedung Putih menanggapi petisi tersebut dan mengatakan pihaknya menolak untuk mengomentari permintaan ini dan menyatakan keracunan yang dialami Chuling merupakan sebuah tragedi. Lagi-lagi guys, langkah hukum ini terbentur. Sayangnya karena kondisi Chuling ini cukup terlambat diketahuinya, jadi ketika ia diobati dengan Prussian Blue, yaitu pengobatan yang khusus untuk keracunan talium, Chuling ini sudah mengalami kerusakan yang cukup permanen guys. Karena ia sudah mengalami kerusakan syaraf, kebutaan parsial, hingga kelumpuhan. Dan sayangnya pada tahun 18 November 2023 yang lalu, Chuling didiagnosa menderita serangan tumor otak. Dan ia juga mengalami demam serta akhirnya mengalami koma. Dan pada tanggal 22 Desember 2023, Chuling dinyatakan tutup usia di usianya yang 50 tahun. Dan kasusnya ini tidak pernah terpecahkan guys, hingga akhir hayatnya. Namun kisah Chuling ini mendapatkan atensi dari dunia. Bisa dibilang menjadi salah satu kasus pertama di China yang didiagnosis melalui internet. Nah, Family Seeker, ceritanya sampai di sini. Nah, menurut Family Seeker gimana nih? Kira-kira siapa tersangka dari kasus keracunannya Chuling ini? Atau jangan-jangan Chuling ini ketika praktek kimia ia tidak hati-hati sehingga keracunan talium? Atau apakah benar Sun Wei ini yang meracuni Chuling? Nah, gimana? Coba ketik di kolom komentar ya. It's a wrap. See you in the next story.